kabar pejuang siswa? Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Seperti biasanya, marilah kita bersama-sama belajar untuk menganalisis pola-pola yang ada dalam TOEFL. Saran saya adalah Anda bisa tulis terlebih dahulu soalnya menggunakan pulpen atau spidol warna hitam. Kemudian Anda coba untuk menganalisis menggunakan spidol warna merah. Kenapa harus berbeda warna? Supaya otak Anda lebih mudah dalam menangkap. Perhatikan cara saya menganalisis dan praktekkan dalam menganalisis contoh-contoh soal yang ada dalam TOEFL. Saya sungguh sangat senang sekali kemarin ada yang testimoni di YouTube saya. Di situ dia sudah goal skor TOEFL-nya yakni 640. Wah, luar biasa sekali. Semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa atau sedang berjuang untuk lulus baik S2 maupun S3, karena syaratnya biasanya memang TOEFL, Anda juga bisa mencapai target yang Bapak Ibu tentukan. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas soal nomor 5. Oke, the Missouri bla 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 longest river in the United States flows through 7 states from its source in Montana to its confluence with the Mississippi. Lah, untuk mengerjakan soal ini Anda harus tahu polanya terlebih dahulu. Polanya bagaimana? Anda harus tahu bahwasanya di sini ada komanya. Cara menganalisisnya adalah ini ada komanya. Kalau ada komanya di situ, ada 3 kemungkinan. Ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika ada koma di sini, kemungkinan pertama ini adalah adverbial clause. Ini adalah adverbial clause. Kenapa kemungkinan pertama? Ini ingat ya, kemungkinan pertama adverbial clause. Karena apabila anak kalimat berada di depan, mesti ada komanya. Tapi untuk adverbial clause ini, biasanya rumusnya adalah biasanya ada apanya? Ada konektor, subjek, dan verb. Dan ternyata di sini tidak ada konektornya. Berarti ini bukanlah adverbial clause. Oke, kemudian yang kedua, ini cara menganalisisnya ya. Urutnya seperti ini, sistemasi berpikirnya Anda harus paham terlebih dahulu. Yang kedua, kemungkinan di sini adalah kalau adverbial clause ini masuk apa? Complex sentence. Oke. Yang kedua, kemungkinan, ini ingat ya, kemungkinan ini adalah compound sentence. Masih ingat di video sebelumnya, kalau kompleks sentence bisa jadi adverbial clause, bisa jadi adjective clause, bisa jadi noun clause. Ini terdiri dari satu independen, satu dependent. Kalau compound sentence ini adalah 2 independen yang dipisah dengan conjunction. Lah, ternyata setelah koma di sini tidak ada conjunction-nya. Tidak ada conjunction-nya. Berarti ini juga bukan compound sentence. Anda cara analisis seperti ini. Kok lama, Sir? Saya ajarkan secara sistematis supaya Anda bisa menangkap. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga di sini adalah apositif. Apositif itu apa? Anda bisa, kalau sudah punya buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa buka di bab apositif di halaman 134. Lah, apositif adalah noun atau kata benda yang hadir bisa sebelum atau sesudah noun yang berfungsi untuk memberikan keterangan tambahan pada noun sebelum atau sesudahnya. Jadi, apositif adalah berfungsi
untuk memberikan informasi tambahan. Biasanya kalau A positif berada di tengah seperti ini, biasanya diapit dengan 2 koma. Nah, di sini ada komanya dan di sini langsung verb. Biasanya tandanya A positif setelah koma langsung verb ya. Ingat ya, ketika A positif setelah koma langsung verb. Anda tulis itu ya. Tapi kalau compound sentence setelah koma mesti conjunction. Setelah koma mesti conjunction. Itu kalau compound sentence. Kalau adverbial clause setelah koma mesti di situ adalah langsung subjek. Kalau complex sentence, ingat, kalau complex sentence setelah koma mesti langsung subjek. Saya ulangi lagi, kalau compound sentence setelah koma, kalau complex sentence setelah koma mesti langsung subjek. Kalau compound sentence setelah koma mesti apa? Conjunction. Kalau A positif setelah koma, ini koma di nomor 2 ini adalah langsung, di sini adalah langsung verb. Dan di sini setelah koma flows artinya mengalir, itu adalah verb. Berarti ini adalah pola A positif. Ketika A positif maka harus A positif berada di tengah. Ini untuk menjelaskan kata benda harus ada 2 koma. Makanya di sini yang ada 2 komanya adalah jawaban yang A sama jawaban yang D. Oke, ya. Lah di sini salah, kenapa? Karena A positif tidak boleh berupa klausa. Lah, sudah ada verbnya di sini. Jawaban yang C juga salah. Lah, kemungkinan jawaban yang benar adalah jawaban yang A sama yang D. Anda harus belajar A positif ini. Lah, yang benar yang mana, Sir? Jawabannya yang benar adalah yang A. Kenapa jawaban yang A yang benar? Karena di sini ketika one of the longest river in the United States, ingat kalau one of itu harus diikuti dengan biasanya plural ya. Jadi satu dari, kan nggak mungkin satu dari satu, kan nggak mungkin, satu dari banyak. Nah itu. Jadi ini yang salah karena di sini ada one of the. Yang benar. Jadi di sini apa? The Missouri river, the longest river in the United States. Lah, the longest river in United States ini adalah sebagai apa? A positif atau keterangan tambahan untuk memberikan informasi tambahan kepada the Missouri River, untuk memberikan keterangan tambahan kepada the Missouri River. Lah, subjeknya di mana, Sir? Subjeknya adalah the Missouri River, ini subjek. The longest river in United States di sini adalah A positif. Verbnya yang mana, Sir? Verbnya adalah flows, mengalir. Nah, ya itu ya cara analisisnya. Anda harus paham. Kalau Anda belum paham, Anda bisa pause dulu. Anda bisa kembali ulangi penjelasan dari awal tadi. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah adverbial clause, yakni berarti kalau adverbial clause berupa complex sentence, ya di mana complex sentence ini terdiri dari satu independen dan satu dependent. Dan apabila adverbial clause itu adalah konektor subjek dan verb, karena kalau ada di depan mesti ada komanya. Yang kedua bisa jadi compound sentence. Kalau compound sentence di situ yang harus Anda perhatikan, setelah koma biasanya ada conjunction subjek dan verb. Karena compound sentence ini adalah untuk menghubungkan antara 2 independent clause. Yang terakhir adalah A positif. Kalau A positif ada 2 koma, di mana penandanya adalah setelah koma langsung verb. Karena di sini ini adalah nounnya, di sini ada A positif. Fungsi dari A positif adalah menjelaskan noun, dan menentukan verbnya di sini adalah kata benda yang ada di depan, the Missouri River. Seperti itu ya. Semoga bisa membantu untuk memahamkan Anda.
Kalau paham, please komen, jangan pelit-pelit. Kalau Anda sudah lolos setelah menonton video-video saya, Anda bisa komen di deskripsi. Tujuannya adalah untuk membantu atau menstimulus, memberikan semangat kepada teman-teman yang lain supaya lebih semangat untuk belajar, supaya segera lulus S2 maupun S3 dan semakin sukses di studi maupun di karir. Yang mau S2 beasiswa atau S3 beasiswa, semoga segera goal beasiswanya dan lebih murah untuk lanjut studinya. Oke, kemudian soal nomor 6 ya. Coral islands such as the Maldives are the tips of reef built during period of one climate when bla 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 higher. Lah, di sini Coral Island ini adalah ini apa? Ini adalah subjeknya. Such as ini seperti the Maldives ini memberikan contoh Coral Island itu seperti the Maldives. Nah, itu verbnya mana? Verbnya adalah are. Nah, di sini islands jamak, makanya pakai are. The tip of reefs built. Nah, sebenarnya di sini ada kata yang dibuang. Which is built during period of warm climate. Nah, ini ada yang dibuang. Ini karena built ini bentuk ketiga, berarti ada kata yang dibuang. When, nah when ini, ingat perhatikan when itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama di situ apa? Kemungkinan pertama di situ adalah pertanyaan. Kemungkinan kedua adalah statement. Nah, kemungkinan pertama adalah pertanyaan, kemungkinan kedua adalah pernyataan atau statement. Kalau pertanyaan di sini adalah question word, auxiliary, subject, verb. Tapi kalau pernyataan ini question word, subject dan verb. Nah, di sini kebetulan di sini adalah statement. Kalau statement berarti question word diikuti subject, diikuti verb. Nah, question word diikuti subject, diikuti verb. Karena di sini adalah pernyataan. Nah, di sini berarti jawabannya subject verb. Jawaban yang A, were sea level. Ini salah. Kenapa salah? Karena were di sini adalah auxiliary diikuti dengan sea levels. Ini adalah subjeknya. Berarti ini adalah bentuk pertanyaan. Berarti ini salah. Kenapa? Karena yang diminta adalah pernyataan. Sea head levels. Ini bisa jadi benar, tapi kita harus garis bawahi dulu. Terus yang C, having sea level. Ini juga salah. Kenapa? Karena di sini harusnya adalah subject dan verb. Having sea level di sini tidak ada subject dan verbnya, salah. Terus jawaban yang D, sea levels were higher. Nah, kemungkinan ini karena ini sea, ini had, ini verb. Ini sea levels, ini adalah subjek, word-nya adalah verb. Nah, yang paling tepat di pilihan ganda ini adalah yang D. Sea levels were higher. Berarti tingkatan dari laut itu lebih tinggi. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kalau sea head level ini kurang tepat. Kenapa? Karena di sini ketika yang diminta adalah subjek dan verb. Sea levels were higher. Nah, itu. Ini bukan sea head level. Kalau sea head level jelas punya level, tapi sea levels tingkatan lautnya itu lebih tinggi. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Nah, Anda harus garis bawahi bahwasanya ketika when di sini ini ada pertanyaan, ada pernyataan atau statement. Kalau pertanyaan berarti question word, auxiliary, subject verb. Kalau pernyataan question word, subject verb. Cari yang subject verb. Sea levels, jadi tingkatan laut itu were higher. Nah, antara B sama D Anda harus tahu konteksnya. Yang benar adalah yang D. Nah, kemudian soal nomor 7.
hailstorms within large dense cumulonimbus bla 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 develop on hot humid summer day. Nah, di sini hailstorms ini adalah subjeknya, verbnya adalah worms within large dense cumulonimbus. Nah, di sini ini adjektif ya. Ini adjektif, maka butuh noun. Nah, di sini ada noun. Nah, di sini nounnya. Ini nounnya. Nah, di sini pada konteks ini adalah tipe soal adjective clause. Nah, adjective clause. Apa adjective clause itu? Adjektif atau kata sifat yang berupa klausa. Jadi kata sifatnya di situ terdiri dari subjek dan predikat. Nah, di sini berarti di sini ada subjek dan predikat. Nah, berarti kalau tahu bahwasanya ini adjective clause, maka ini butuh konektor, subjek, dan verb. Dan di sini sudah ada verbnya, develop, ya toh? Ini sudah ada verbnya, develop. Jawaban yang A salah. Kenapa yang A salah? Karena hanya subjek saja, tidak ada hanya noun saja ya, hanya noun saja, kata bendanya saja. Berarti tidak ada apa? Tidak ada konektor, tidak ada subjeknya, salah. Oke, jawaban yang B. Clouds Z lah. Cloud ini adalah noun, Z ini adalah apa? Cloud Z ini adalah konektor. Begitu juga, ingat, untuk menggantikan subjek, konektor yang digunakan adalah who untuk orang, what untuk bukan what ya, maaf, ini which untuk benda, that bisa untuk orang atau benda. Ini bisa untuk orang atau benda. Untuk subjek ya. Jadi adjective clause, Anda bisa buka adjective clause itu di bab 28 untuk menanyakan subjek. Untuk adjective clause yang subjek itu kita menggunakan who untuk orang, which untuk benda, that bisa orang, bisa benda. Lah, who di sini, ingat, perhatikan, who di sini, which atau that ini bisa menjadi conjunction, bisa jadi konektor. Ini agak error ya. Mulutnya pinginnya ngomong ini tapi keluarnya ini. Nah, jadi who, which, that ini bisa menjadi konektor, juga bisa menjadi subjek. Nah, jadi dia bisa jadi konektor, dia juga bisa menjadi subjek. Anda bisa lihat di Anda bisa lihat di bukunya bab adjective clause ya. Nah, ini adjective clause. Adjective clause itu halaman 298 ya. 298. Di situ ada who, ada which, ada that. Nah, who, which, that ini dia bisa sebagai konektor, juga bisa sebagai subjek. Nah, who untuk orang, which untuk benda, that bisa orang, bisa benda. Nah, di sini kebetulan ini that ini bisa menjadi ini bisa jadi konektor, begitu juga bisa menjadi subjek. Jadi fungsinya ganda di sini. Nah, terus di sini sudah ada verbnya. Berarti yang benar adalah yang B. Jadi clouds that develop. Lah, jadi that-nya ini sebagai konektor plus sebagai subjek. Verbnya adalah develop.
Berarti yang benar adalah yang B. Yang C, clothes that are. Ini salah. Kenapa salah? Karena di sini sudah ada verb-nya, develop. Ini sudah verb-nya. Nah, di sini ada that, ada are, ini verb lagi. Kalau di sini developing, bisa jadi ini benar. Karena di sini develop adalah verb one, maka di sini tidak perlu pakai are. Terus jawaban yang D, clothes that they. Lah, ini juga salah. Kenapa salah? Karena di sini ada konektor. Nah, di sini konektor tadi saya sudah jelaskan, that ini dia bisa jadi konektor, begitu juga bisa jadi subjek. Jadi that itu fungsinya ganda, konektor plus subjek. Nah, kalau di sini dikasih subjek lagi they di sini, maka nanti akan double subjek. Berarti jawaban yang D salah. Yang benar adalah yang mana? Yang B. Bisa dipahami ya? Oke, semoga bisa memahamkan Anda. Sir, saya bingung sir, ini kok levelnya sudah advance. Kalau sudah advance, Anda cocok nonton video-video di YouTube saya, sangat cocok. Tapi kalau levelnya masih basic, saran saya Anda bisa belajar di buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Anda bisa belajar listening TOEFL dari nol. Ini pola-pola yang ada dalam TOEFL saya masukkan di sini. Begitu juga bisa belajar vocab dari TOEFL dari nol. Dan terus terang buku ini, soal yang sudah saya bahas ini saya ambil dari bukunya Longman Preparation Course for the TOEFL Test dari sini. Ini saya ambilkan dari sini. Saya coba analisis dulu, baru saya jelaskan kepada Anda ya. Oke. Soal terakhir nomor 8, masih semangat ya. Ini bulan puasa. Saya buat video ini ketika di bulan puasa 1443 Hijriah. Oke, kemudian semoga ini bisa menjadi sejarah ya. Minimal adalah dulu pernah ada orang yang membuat materi TOEFL, yakni Mr. Wahid. Ketika video ini ditonton orang di tahun-tahun yang akan datang, 100 tahun kemudian, semoga video ini masih ada dan masih bisa dinikmati orang banyak. Karena apa? Karena ini adalah sebagai sedekah jariah. Saya share ilmu kepada Anda, semoga ini bisa membantu Anda untuk bisa lolos skor TOEFL-nya. Soal nomor 8. Measles is the highly contagious viral disease, bla bla bla, by characteristic skin rash. Nah, di sini measles ini cacar air, ini adalah subjeknya, verbnya adalah is. Nah, di sini sudah ada subjek, sudah ada verbnya. Nah, terus ternyata di akhir di situ pilihan gandanya adalah ini ada semuanya adalah verb ya. Ini accompany, ini menemani atau menyertai, ini verb. Ini verb. Kalau di situ ada dua verb, ini bisa jadi ada dua verb di sini. Ini ada kalanya satu adalah compound sentence. Yang kedua ini bisa jadi complex sentence. Oke. Apa bedanya? Kalau compound sentence itu dua independent clause yang dipisah dengan conjunction. Kalau complex sentence itu ada satu independent clause, satu dependent clause. Nah, di sini ini masuk pada complex sentence. Complex sentence itu ada tiga, ada adjective clause, adverbial clause, sama noun clause. Nah, ini masuk pada apa? Ini masuk pada complex sentence berupa adjective clause. Oke, ini sudah ada dua verbnya. Yang pertama adalah is, yang kedua adalah company. Terus di sini ternyata ada proses yang disebut dengan proses reducing. Proses reducing adalah proses di mana pembuangan konektor sama to-be-nya. Jadi proses pembuangan konektor sama to-be-nya, dan nanti karena dibuang konektor sama to-be-nya, maka harus berubah menjadi verb ing jika aktif,
verb 3 jika pasif. Nah, di sini kita tahu ini adalah bentuk adjective clause yang sudah mengalami teknik yang disebut dengan teknik reducing. Adjective clause sudah mengalami teknik reducing, maka kalau sudah di reducing, maka jadi adjective phrase. Maka menjadi adjective phrase. Lah, ini adalah bentuk kalimat pasif. Maka harus langsung verb 3. Loh, kenapa kok ngerti kalimatnya pasif? Biasanya ditandai dengan by. Oleh sebuah karakteristik skin rush. Kalau kita tahu bahwasanya ini adalah complex sentence yang berupa adjective clause yang sudah mengalami proses reducing, bentuknya adalah bentuk kalimat pasif dan sudah berubah menjadi adjective phrase, berarti cari yang verb ketiga. Yang mana yang ketiga? Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau accompany ini salah, karena apa? Ini Pak aktif, salah. It's accompanied, ini juga salah. Kenapa? Karena proses reducing itu yang dibuang adalah konektor, yang dibuang reducing itu adalah konektor sama tubinya. Yang dibuang ini. Nah, di sini masih ada tubinya, berarti ini salah. Maka tubinya harus dibuang sekalian. Langsung accompanied bentuk ketiga. Nah, yang C ini benar, kenapa? Karena konektornya sama tubinya sudah dibuang. Terus jawaban yang D, it is accompanied, ini juga salah. Kenapa salah? Karena di sini subjeknya ditulis, tubinya ditulis. Nah, ini harus dibuang. Langsung accompanied. Sebenarnya di sini ada kata yang dibuang. Kalau adjective clause-nya bagaimana? Measles is the high contagious viral disease. Nah, ini harusnya kalau kalimatnya adjective clause lengkap. Kalau adjective clause ini ditulis lengkap ya, harusnya apa? Which is accompanied. Which is accompanied by characteristic skin rash. Nah, ini adjective clause-nya adalah which is accompanied. Ini adjective clause. Kalau dirubah menjadi adjective phrase, mengalami teknik reducing, yang dibuang adalah konektor sama tubinya. Kalau aktif langsung verb in, kalau pasif langsung verb 3. Makanya di sini which is ini dibuang, langsung diikuti verb 3 karena apa? Pasif. Penanda pasifnya adalah satu, yang penanda pasifnya apa? By. Yang kedua, penanda pasifnya adalah kata yang diikuti adalah kata benda, yaitu disease, penyakit. Nah, sekian untuk pembahasan ini. Semoga ini bisa mencerahkan Anda untuk terus belajar meningkatkan kemampuan Anda untuk menganalisis. Pertanyaannya adalah, Sir, sekarang soal TOEFL semakin sulit. Sebenarnya bukan semakin sulit, tapi soal TOEFL terus berganti. Ya, polanya sama, terus berganti. Soalnya nggak mungkin sama, karena apa? Kalau soalnya sama, berarti pembuat soalnya males untuk membuat soal. Soal TOEFL itu tidak mungkin sama, tapi pola-polanya selalu sama. Maka dari itu saya mengajarkan pola-polanya. Tujuannya apa? Supaya apabila soalnya berbeda, Anda tetap bisa mengerjakan. Nah, ini saya ambil dari bukunya Longman. Saya punya buku TOEFL banyak sekali. Saya coba untuk saya analisis, saya ajarkan kepada Anda. Semoga Anda semakin terampil dalam menganalisis, karena TOEFL itu butuh keterampilan untuk menganalisis. Jika Anda ingin belajar dari nol, tentu Anda bisa belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, dan vocabulary TOEFL dari nol. Dan buku terbaru saya adalah ini, konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Kalau ini adalah jika Anda ingin belajar bahasa Inggris dari nol, bagaimana strateginya sudah saya tulis di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.